Takes a big rind to do. Manino, shot back, you dumb fuck. Halo Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang pada kesempatan kali ini kembali akan membahas sebuah alur cerita film menarik berjudul Tanpa Berlama-lama. Bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP? Cerita pada film ini berkisah pada seorang pria bernama Alex Tyre, seorang petugas ranger biasa namun dijelaskan memiliki bakat keterampilan yang luar biasa dalam hal menumpas kejahatan di kotanya ini. Hal tersebut terbukti ketika dia dengan mudahnya menangkap seorang pencuri yang sedang nyantai tanpa adanya perlawanan sedikit pun. Tak heran jika seorang wali kota di kota ini pun dijelaskan telah menganggapnya sebagai seorang rangers terbaik di kota ini. What business? Sure. Too bad, and you're just more trash. Inti dari cerita ini pun akhirnya dimulai, tepatnya ketika Alex yang telah berhasil menangkap pencuri tersebut tiba-tiba mendapat kabar dari kantornya tentang sebuah aksi perampokan bank yang telah terjadi di wilayahnya ini. Yang mana dijelaskan para perampok yang telah berhasil kabur itu rupanya posisinya saat ini begitu berdekatan dengan posisi Alex. Setelah para perampok tersebut berhasil menghabisi para petugas yang ingin mengejar mereka. Alex yang melihat perampok itu yang melintas di hadapannya kemudian berniat untuk menembak kawanan tersebut dari jauh yang jaraknya setengah mil dari posisi dirinya berada. Walau dianggap mustahil bagi paman pencuri yang berada di sampingnya, Alex ternyata mampu melakukannya dengan berhasil membuat mesin mobil perampok tersebut mati dengan tembakannya yang begitu epik. Dengan hanya seorang diri, Alex bahkan juga berhasil membuat para perampok tersebut ketar-ketir setelah dirinya berhasil menumbangkan salah satunya. Menyadari kemampuan Alex yang luar biasa itu, pemimpin perampok itu pun lebih memilih untuk kabur. Setelah dirinya menumbalkan beberapa anak buahnya yang dia minta untuk melawan Alex yang mengganas itu. I don't care if he lives or... Y la pistola. Radio calls into reform. I'm going to jail. Besok harinya setelah kejadian itu, Alex tiba-tiba kedatangan seorang tamu perempuan yang menyatakan dirinya adalah seorang agen asal Inggris bernama Smith. Kedatangan agen Smith rupanya adalah untuk meminta bantuan agar Alex mau mengekstradisi seorang tahanan yang berhasil ditangkap di negara Meksiko. Yang mana permintaannya tersebut dijelaskan telah mendapat akomodasi dari wali kota yang berada di kotanya, yang telah menunjuk Alex yang hebat itu untuk melakukannya. Merasa bingung dan tanpa pemberitahuan, Alex tentu saja menolaknya. Namun setelah wanita itu memberitahukan bahwa tahanan yang mereka incar itu adalah seorang pemimpin perampok yang telah berhasil kabur dari tangkapan Alex sebelumnya, yang dijelaskan ternyata bernama Declan McBride. Alex pun akhirnya menyetujuinya, terlebih lagi saat dia mengetahui sosok Declan yang dijelaskan oleh agen Smith yang rupanya bukanlah seorang kriminal biasa, yang namanya telah terkenal sebagai salah seorang kriminal teror terbesar di dunia. Is McBride very resourceful, rogue, charging as is imaginable. Alex pun berangkat ke Meksiko dan bertemu dengan Declan yang telah tertangkap dan kini siap untuk diekstradisi ke negaranya tersebut, yang dijelaskan dilakukan dengan cara ilegal. Namun sial bagi Alex dan rekannya yang melakukan tugas itu. Di tengah jalan mobil mereka tiba-tiba ditabrak oleh kelompoknya Declan yang ingin menyelamatkan bosnya itu. Yang mana pada kejadian ini rekannya Alex pun harus koit setelah mendapat serangan dari anak buahnya Declan yang kini telah berhasil menyelamatkan bosnya itu. Beruntung Alex berhasil selamat setelah dirinya yang berhasil menghindar terselamatkan oleh bala bantuan yang datang yang seketika membuat kelompoknya Declan itu memutuskan untuk pergi. Alex pun segera dilarikan ke rumah sakit, yang mana di waktu lain tampilkan Declan yang telah bebas terlihat sedang membeli sebuah senjata perang yang dijelaskan nantinya akan dia gunakan untuk misi kejamnya di kota London. Beberapa hari kemudian Alex yang telah sehat kembali bertemu dengan agen Smith untuk membicarakan soal Declan yang diduga agen Smith tengah berada di London untuk menjalankan misinya. Agen Smith kembali meminta Alex untuk ikut dengannya untuk mengagalkan rencana Declan tersebut, yang mana hal itu awalnya sempat ditolak oleh Alex.
Sebelum pada akhirnya Alex menyetujuinya dengan syarat mereka harus membiarkan Alex bergerak dengan aturannya sendiri. Mereka pun sepakat dan kemudian langsung bertolak ke Inggris dan bertemu dengan atasannya agen Smith yang memimpin kasus ini bernama Gathers untuk mendapatkan arahan saat menjalankan misinya nanti. Di tempat lain, Declan yang juga berada di Inggris diperlihatkan saat ini rupanya sedang berada di kediaman salah seorang kriminal di negara ini bernama Angel. Agen Smith yang menyadari tentang Angel yang pernah memiliki hubungan masa lalu bersama Declan, kemudian langsung menemuinya di sebuah kafe bersama Alex di sampingnya. Nah, dari Angel ini, Agen Smith pun akhirnya mendapatkan informasi keberadaan Declan. Setelah dirinya mau menuruti permintaan dari Angel yang menginginkan beberapa anak buahnya yang telah ditahan untuk dibebaskan. Why should I, my fucking eye, Believe that any... I'll be one that much harder since 9/11. Agen Smith dan Alex pun langsung bergegas pergi menuju sebuah hotel yang diinformasikan oleh Angel itu untuk memburu tangan kanan dari Declan yang bernama Oleg yang nantinya akan menggiring mereka ke Declan. Namun saat mereka tiba, pria besar bernama Oleg itu rupanya begitu kuat hingga berhasil membuat mereka terpojok dan kemudian kabur. You okay? Hold down! This is NCIS. Besoknya, aksi gagal yang mereka lakukan itu pun langsung mendapat respon negatif dari Gathers yang memanggil mereka. Agen Smith terus berusaha meyakinkan pria tersebut tentang Declan yang menurutnya memang benar sedang menjalankan misi berbahaya di negara ini, yang mana pernyataan tersebut langsung direspon oleh Gathers yang menginginkan sebuah pembuktian. Agen Smith yang ingin membuktikan hal tersebut kini kembali memiliki sebuah rencana setelah dirinya berhasil melacak keberadaan Oleg dari transkrip data teleponnya. Namun sial bagi mereka, sebelum mereka bergerak ternyata Oleg malah bergerak lebih dulu untuk melakukan penyerangan dengan berhasil menemukan keberadaan mereka berdua. Beruntung Alex yang diincar oleh Oleg berhasil diselamatkan oleh agen Smith yang menyadari kedatangan Oleg dan pasukannya itu. Bahkan dia berhasil melukai pria tersebut sebelum pada akhirnya mereka kabur dari kejaran Oleg yang kemudian juga diselamatkan oleh Declan yang menjemputnya. Beruntung, agen Smith hanya mengalami sedikit luka lecet atas kejadian itu, yang mana hal sama juga dirasakan oleh Oleg yang terluka yang saat ini tengah dirawat oleh seorang dokter kenalannya Declan. Di sini identitas asli dari Declan pun terungkap, yang ternyata dulunya adalah seorang penjahat perang yang telah berhasil kabur setelah menghabisi para penjaga yang membawanya. Setelah menjelaskan hal tersebut, agen Smith pun kembali mengajak Alex untuk kembali memburu Declan dan juga Oleg. Setelah dirinya berhasil mendapatkan informasi terbaru keberadaan dua orang tersebut dari informannya. Namun sial, tempat yang mereka datangi itu rupanya tak ada seorang pun yang ada. Mereka berdua malah terjebak dengan kemunculan Oleg yang datang dengan membawa pasukannya. Tanpa banyak bacot, Alex pun langsung menyerang pasukannya Oleg itu tanpa sepengetahuan Oleg yang berhasil menghindar. Merasa tertekan, Oleg berusaha menipu mereka berdua dengan berpura-pura menyerah. Sebelum pada akhirnya dia berhasil menumbangkan agen Smith yang berniat ingin menangkapnya. Kini Alex yang tengah berduaan dengan Oleg itu pun akhirnya mulai beradu mekanik, yang mana pada akhirnya Alex berhasil membuat Oleg menyerah dan kabur setelah dirinya berhasil melukai mata pria ganas tersebut. Atas kejadian itu, mereka berdua pun kembali mendapat pidato dari Gathers atas tindakan mereka yang dianggap sembrono itu. Melalui agennya, Gathers mengatakan telah berhasil mengetahui rencana Declan yang rupanya ingin meledakkan kota London. Setelah mengetahui tentang seorang ilmuwan pengkhianat mereka yang telah menjual sebuah bahan peledak kepada Declan. Namun sebelum menyelidiki hal tersebut, mereka berdua terlebih dahulu diminta oleh Gathers untuk menyelidiki seorang penyerang mereka yang berhasil ditangkap, yang rupanya ingin meledakkan dirinya dengan sebuah peledak yang telah gagal. Dan setelah tiba, dengan menggunakan sebuah kostum antisipasi, agen Smith pun langsung berusaha untuk menginterogasi pria tersebut. Yang mana dari pria ini, agen Smith akhirnya berhasil mendapatkan informasi tentang rencana Declan, yang rupanya akan dilakukan dalam 2 hari ke depan, di sebuah jam kuno yang terdapat di pinggir sungai kota London. The uprising against Big Ben.
Benar saja, 2 hari kemudian Declan bersama para anggotanya pun kini tengah bersiap untuk melakukan misi ekstrimnya itu. Saking semangatnya, Declan bahkan terlihat tidak menghiraukan perkataan seorang pria yang telah membiayai misinya itu, yang dijelaskan bernama Aden Kashmiri. Legends. Di sisi lain, agen Smith bersama Alex yang dibantu oleh petugas setempat mulai melakukan rencana penyerangan mereka setelah semua persiapan selesai. Alex dan agen Smith yang bergerak secara langsung masuk dalam markas Declan itu, posisinya pun akhirnya ketahuan Declan yang langsung mengutus Oleg untuk mengatasinya. Pertemuan epik pun kembali terjadi antara Alex dan juga Oleg, hingga menyebabkan kedua pria ganas itu kembali beradu mekanik satu sama lain. Down, Oleg. Alex pun kemudian kembali bertemu dengan agen Smith setelah berhasil mengalahkan Oleg yang ganas itu dengan begitu ekstrim, yang kini memintanya untuk segera pergi menuju Declan yang berada di lantai atas sebelum sisa waktu yang mereka sepakati dengan kepala petugas mereka akan berakhir. Hingga pada puncaknya, Declan yang tengah bersiap untuk melancarkan misinya itu akhirnya berhasil digagalkan setelah para petugas lainnya yang berada di sisi lain menyerang mereka dengan sebuah roket peluncur. Window closes if they arm it. Namun sayangnya, ketika Alex dan agen Smith berhasil memojokkan Declan yang tengah terpojok itu, pria tersebut malah berhasil mengelabui kedua petugas kita ini, hingga membuatnya berhasil kabur dengan keluar dari gedung tersebut tanpa ada yang menyadarinya. Good look to your right. Besoknya, meskipun mereka telah gagal menangkap Declan yang telah berhasil kabur itu, Geddes yang memanggil mereka berdua ternyata tetap menganggap misi yang mereka kerjakan telah berhasil, karena dianggap telah menyelamatkan kota London dari serangan kimia yang ingin dilancarkan oleh Declan. Atas hal itu, mereka berdua pun kini secara resmi telah dipisahkan untuk kembali ke satuan mereka masing-masing. Namun, Alex yang masih tak puas dengan keberadaan Declan yang berhasil kabur itu, terlihat di hadapan agen Smith berjanji akan kembali memburunya. Yang mana hal tersebut dia lakukan atas dasar kematian rekannya dulu yang telah koit di tangan Declan. Hingga beberapa hari kemudian, dibantu oleh timnya Geddes yang berhasil melakukan pelacakan, Alex akhirnya berhasil menemukan keberadaan Declan yang sedang beristirahat bersama pasukan yang baru. Menyadari Alex yang ingin menangkapnya, Declan pun memerintahkan semua pasukannya itu untuk segera menghabisi Alex yang sendirian itu. Namun sayangnya mereka tak menyadari siapa yang mereka lawan saat ini, hingga membuat mereka semua pun berakhir tragis di tangan paman Rangers yang begitu OP ini. Declan yang merasa panik kemudian kembali berusaha kabur, yang kemudian tentu saja berhasil dihentikan oleh Alex dengan hanya sekali serang. Declan yang terluka itu pun kini tak bisa berbuat apa-apa lagi selain pasrah di hadapan Alex dan juga atasannya yang kini tiba-tiba datang, yang kemudian langsung membawa kriminal tersebut untuk segera diamankan. Might just come to that. Mexico for a... That's all. Just doing my job.